Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 12 ingin membahas mengenai ketentuan dan pengelolaan wakaf. Baiklah, perkenalkan nama saya Tutu Rahayu dengan NIM 19302057 dan nantinya ada rekan saya. Baiklah, di sini saya ingin membahas mengenai wakaf. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yaitu wakaf adalah perbuatan hukum untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Nah, di sini dapat saya katakan yaitu mengenai wakaf yaitu perbuatan suatu wakif, yaitu suatu pemberian. Pemberian ini baik berupa tanah ataupun benda lainnya seperti benda hidup ataupun benda mati yang dapat digunakan secara umum untuk masyarakat ataupun untuk warga lainnya. Baiklah, selanjutnya untuk unsur wakaf terdiri dari 6. Yang pertama yaitu wakif. Nah, wakif ini yang pertama orang secara perseorangan, di mana secara diri pribadi, dan yang kedua yaitu organisasi. Wakaf dapat juga dilakukan secara kelompok, yakni beberapa orang kesepakatan menjadi satu ya. Selanjutnya yang kedua yaitu nashir. Nah, di sini meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Selanjutnya yang ketiga yaitu harta benda wakaf. Nah, harta benda wakaf ini meliputi harta benda yang bergerak ataupun harta benda yang tidak bergerak. Selanjutnya yang keempat yaitu ikrar wakaf. Yang kelima yaitu perukunan harta benda. Yang keenam yaitu jangka waktu wakaf. Nah, jadi unsur-unsur wakaf ini harus kita gunakan ataupun harus kita ketahui. Karena apa? Kalau kita tidak ketahui, bagaimana kita ingin mewakafkan sesuatu. Nah, selanjutnya yaitu wakaf bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan adanya wakaf keimanan kita dapat bertambah ataupun pahala kita menanam pahala jariah. Nah, berbeda ya dengan sedekah karena pahala wakaf jauh lebih besar lantaran manfaatnya dirasakan oleh banyak orang dan wakaf ini bersifat kekal, yaitu pahala wakaf akan terus menerus hingga seorang itu meninggal dunia, yaitu seorang wakif yang sudah mewakafkan hartanya secara ikhlas tadi meninggal dunia, amal jariahnya akan terus menerus mengalir gitu. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai ketentuan hakim dalam menentukan wakaf. Jadi sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu hakim. Hakim merupakan orang yang menentukan suatu perkara dalam sidang. Nah, hakim dalam wakaf di sini memiliki banyak peran dalam menentukan hasil wakaf. Nah, yang pertama itu hakim di sini sebagai seseorang yang melakukan atau yang bertugas sebagai pendamai. Jadi nanti hakim di sini sebelum melakukan penelitian, sebelum melakukan penelitian wakaf tersebut, sebelum menentukan wakaf, hakim di sini berperan sebagai orang yang mendamaikan kedua belah pihak. Jadi nanti jika kedua belah pihak ini sudah bisa berdamai, jadi lebih mudah kita hakim dalam menentukan hasil wakaf tersebut.
Jangan sampai dalam persidangan yang dilakukan oleh hakim, kedua pihak ini ada cekcok atau keributan yang sehingga menyebabkan gagalnya hakim dalam menentukan wakaf itu. Jadi nanti jika sudah bisa hakim melakukan perdamaian dengan kedua belah pihak ini, bisa berdamai semua, mudah dalam hakim untuk menentukan ketentuan dalam menentukan wakaf tadi. Nah, dalam nanti persidangan nanti hakim di sini sangat berperan dalam menentukan atau mengambil keputusan untuk membagi wakaf kepada kedua belah pihak di sini. Hakimlah yang menentukannya. Nah, nanti dalam persidangan nanti di sini banyak peristiwa-peristiwa yang harus dibawa oleh kedua belah pihak untuk nanti diargumentasikan dalam sidang yang dipimpin oleh hakim nanti. Itu pertama, peristiwa atau kejadian ini memang memiliki hubungan dengan wakaf tersebut. Jadi tidak boleh jika peristiwa atau kejadian yang disampaikan oleh belah pihak ini bertentangan atau tidak sesuai dengan adanya wakaf tadi. Tidak boleh ada kebohongan. Nah, itu. Yang kedua, peristiwa ini harus memiliki memang benar-benar ada unsur ruang dan waktu. Maksudnya apa? Jadi peristiwa yang disampaikan oleh kedua belah pihak ini real adanya. Ada memang benar-benar bukti kejadiannya, tidak ada kebohongan di dalamnya. Jadi sehingga apa? Memang hakim dengan mudah bisa dengan jujur untuk memberikan atau memutuskan yang namanya ketentuan wakaf tadi. Nah, yang ketiga, peristiwa ini memang harus memiliki hak-haknya dengan seorang pemberi wakaf tadi, yaitu kedua belah pihak tadi yang sedang memperebutkan. Peristiwa ini memang harus memiliki hak-haknya dengan seorang pemberi wakaf tadi, yaitu kedua belah pihak tadi yang sedang memperebutkan hasil wakaf tadi. Nah, hak-hak di sini memang perlu dimiliki oleh kedua belah pihak ini agar memang bisa melakukan argumentasi kepada hakim tadi. Dia memiliki hak di situ. Nah, lalu yang terakhir itu, peristiwa ini memang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Peristiwa atau kejadian ini tidak bertentangan dengan aturan-aturan agama, moral, dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di masyarakat. Juga tidak bertentangan dengan sila. Jadi memang peristiwa yang disampaikan atau kejadian yang disampaikan ini memang tidak ada kaitannya atau tidak bertentangan dengan apapun. Jadi real faktanya gitu. Nah, itu peristiwa-peristiwa nanti yang harus dibawa oleh kedua belah pihak dalam menentukan atau dibawa ke dalam meja persidangan. Nah, lalu dalam nanti meja persidangan nanti yang dipimpin oleh hakim juga memerlukan alat bukti. Alat bukti apa? Yang pertama, alat bukti berupa surat. Jadi kedua belah pihak tadi harus memiliki surat, di mana surat tersebut dia tulis dalam hati mereka, dengan instansi hati mereka, betul-betul dalam hati mereka untuk menentukan wakaf. Jadi nanti enak gitu para hakimnya dalam menentukan wakaf tersebut. Jadi memang ada suratnya sebagai saksi atau sebagai tanda benar-benar mereka lah yang menentukan wakafnya gitu. Yang kedua itu alat bukti berupa saksi. Dalam menentukan suatu wakaf itu hakim memerlukan saksi di sini. Saksi di sini harus dimiliki oleh kedua belah pihak tersebut. Pihak A ataupun pihak B harus memiliki saksi. Saksinya di sini ialah sebagai apa? Sebagai orang yang benar-benar menyaksikan mereka dalam memperebutkan wakaf tadi. Alat saksinya jelas gitu, benar. Nah, lalu juga di sini mereka harus, yang pertama itu alat buktinya, yang terakhir itu alat bukti sumpah. Sumpah digunakan oleh para hakim untuk sebagai tanda benar-benar bukti. Jadi hakim sangat memerlukan sumpah di sini yang akan disumpah oleh kedua belah pihak tadi pada akhir acara. Jadi hakim bisa menilai siapa yang benar-benar bisa mendapatkan wakaf tersebut untuk dibagi rata gitu. Nah, jadi hakim di sini sangat berperan dalam menentukan wakaf. Ya, sebagai orang yang mengambil keputusan untuk bisa membagi wakaf tersebut dengan lancar, adil, tanpa ada percekcokan antara kedua belah pihak. Ya, mungkin para hadirin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kalau Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.